Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendengarkan trik dari Mas Arif untuk melakukan pengecekan hasil input data warga. Kita masih menunggu koneksi dengan Mas Arif karena tadi sudah masuk tapi audionya masih belum terdetek. Seperti biasa kita akan mendengarkan update dari Gus Ivan ini karena memang acara ini acaranya Pusdatin, jadi update dari Pusdatin menjadi kewajiban. Silakan Gus Ivan, ada update terbaru apa ini? Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional. Jadi ada beberapa update yang perlu kita lihat. Yang pertama memang bulan ini boleh dikatakan harusnya sudah mulai bulannya kabupaten, bulannya tenaga pendamping profesional level kabupaten, karena data-data sudah mulai banyak terkumpul gitu. Kemudian kemarin ini Gus Menteri ke Wonogiri, karena juga di sana ada data yang sudah terkumpul sampai level kabupaten. Dan seperti kita selalu semakin yakin bahwa percepatan kompilasi data ini memang hasil kerjasama banyak pihak, termasuk dengan Pemda. Hari ini di harian Kompas halaman 11 ini termuat beritanya, dan beritanya agak panjang sehingga pembaca bisa mengetahui apa itu SDGs desa, termasuk seperti itu, dan penggunaannya di level kabupaten yang sudah digunakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, data SDGs desa pada pagi hari ini sudah menembus 80,5 juta warga desa, kemudian 27,4 keluarga desa. 80,5 juta warga desa itu mencakup 68% dari warga desa di Indonesia. Adapun keluarga desa di Indonesia yang 27,4 juta itu 88,2%. Rukun tetangga, data wilayah yang terkumpul 438.852 rukun tetangga, dan untuk desa 41.135 desa atau 54,88%.
Dan sampai pagi hari ini itu ada tim kami yang masih sibuk ini. Yang pertama untuk tim teknis karena web yang harusnya bisa terbuka kemarin ya, masih ada perbaikan-perbaikan akhir ternyata ya. Itu jadi mohon maaf atas hal ini. Yang kedua, tim yang memperbaiki API SDGs selama ini ya, masih melakukan hal itu. Kemudian tim yang menginput user-user baru. Saat ini kalau kita cek jumlah user itu mencapai 1,1 juta ya. Tambahannya memang sedikit karena kemarin bisa banyak jika pendamping di level kecamatan dan kabupaten serta pendamping lokal desa ikut memasukkan itu. Nah, ketika itu masih belum terbuka jadi penambahannya tidak terlalu banyak. Padahal ternyata rekan-rekan kita para relawan Pokja, relawan pendataan desa itu yang masih akan melakukan survei itu ternyata masih banyak. Jadi sampai pagi hari ini itu yang user yang ada di kita, yang masuk di dalam kita itu adalah 1.101.442 pendata. Sebetulnya perkiraan dari Kementerian Desa itu jumlah pendata itu harusnya minimal sekitar 3 jutaan. Kalau satu RT 3 pendata gitu. Jadi kalaupun satu RT 2 pendata berarti 2 jutaan. Artinya sebetulnya rekan-rekan kita di desa masih sekitar mungkin 500 sampai 1 juta user baru yang harus dimasukkan gitu. Kemudian tim yang bagian mengirim Excel permintaan dari desa ya, karena memang API SDGs untuk enumerator gitu itu juga sedang bekerja. Perlu kami sampaikan bahwa selama 3 hari ini ya, dari kemarin sampai hari Jumat itu tim memang bekerjanya di luar kantor ya, bekerja di luar kantor karena ada 4 ruangan di Pusdatin yang 3 ruangan itu dites COVID positif semua gitu. Jadi ada yang positif di 3 ruangan itu sehingga lockdown untuk Pusdatin jadi mengerjakan di rumah masing-masing. Hanya 1 yang masih jalan yaitu ruangan Sapa Desa karena itu di lantai yang Sapa Desa itu ruangannya sama dengan ruangan Gus Menteri 1 lantai dan cuman berbeda dinding saja gitu sehingga Gus Menteri bisa langsung masuk ke ruang Sapa Desa kalau ada berita-berita dari desa yang harus segera direspon beliau atau beliau menganggap penting hal itu. Kemudian untuk BUMDes dari dashboard BUMDes itu kita lihat ada 5.737 BUMDes yang mendaftar dan 494 BUMDes bersama yang mendaftar. Jadi perkiraan Kementerian Desa dari registrasi BUMDes tahun lalu sebetulnya jumlah BUMDes 41.000 gitu. Jadi masih ada sekitar 35.000 BUMDes dalam proses mendaftar. Kembali kami sampaikan tenaga pendamping profesional ada baiknya ya untuk selalu mencek dashboard BUMDes ini karena dashboard BUMDes itu akan sangat penting karena BUMDes harus didampingi oleh pendamping ya supaya lebih cepat untuk mencek data. Kemudian data dari Monef Dana Desa ya. Ini ada 1 kolom pagu yang nanti dalam beberapa minggu ke depan itu ditambah 1 lagi kolom mengenai dana desa yang masuk ke rekening kas desa untuk masing-masing desa. Meskipun bisa direkap sampai ke nasional. Dan itu menunjukkan nanti supaya pendamping bisa mencek penggunaannya. Ya. Setelah dana masuk misalnya 700 juta misalnya begitu, pendamping bisa mencek apakah total penggunaan
sudah sampai 700 juta gitu. Karena itu penting supaya manfaat dana desa bagi warga desa itu lebih banyak lagi. Dalam beberapa tahun yang lalu, itu setiap tanggal 31 Desember, jumlah antara dana yang masuk ke rekening kas desa, laporan dari Kementerian Keuangan, dengan penggunaannya, laporan dari pendamping desa, tenaga pendamping profesional, itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Makanya tidak pernah sama itu artinya masih ada dana di desa yang belum digunakan karena pencairannya sangat mendekati Desember. Memang sesuai PP 60 2014 masih boleh desa melaporkan sampai 30 Maret. Nah, itu yang selama masa Januari sampai Maret tahun berikutnya itulah yang ingin diperbaiki mulai sekarang supaya tetap yakin bahwa dana desa itu memang sesuai arahan Presiden kepada Gus Menteri digunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi warga gitu. Jadi di sini kelihatan padat karya tunai desa juga ada 630.000 warga desa yang menjalankan padat karya tunai desa. Memang nanti ketika data dari Kementerian Keuangan sudah digabung dan masuk ke Monef DD, Monef Dana Desa, maka kita semua akan mengetahui relatif dana yang bisa dipakai untuk pembangunan untuk rata-rata desa di Indonesia saat ini memang masih sedikit gitu ya. Jadi karena langsung harus ada dana untuk penanggulangan COVID dan langsung harus ada dana untuk BLT, dan itu yang kemudian membuat dana untuk pembangunan di desa tidak terlalu banyak. Rasanya begitu, Gus Koco. Mungkin yang menarik dari Mas Arief itu beberapa kali WA ini ya kita diskusikan dengan Gus Menteri bahwa kapasitas atau kemampuan tenaga pendamping profesional itu ternyata sangat beragam dan itu tugas dari Kementerian Desa memastikan bahwa kemampuan dari para pendamping itu ditingkatkan. Jadi paradigma pendampingan di Kementerian Desa itu memang serupa, mirip dengan paradigma pendampingan seperti almarhum Profesor Sayogyo, Profesor Mobiarto, yang tujuannya meningkatkan kapasitas gitu. Jadi kalau begitu ada data informasi tentang kapasitas pendamping, maka Kementerian Desa punya tugas untuk memastikan kapasitas itu terbaca, terlihat, dan kemudian dikembangkan. Misalnya kita sudah mengetahui kemampuan pendamping Gus Fatur Rahman yang ketika banyak mengisi YouTube seperti itu, dan itu sangat membantu seluruh desa ya untuk bisa mengetahui informasi terbaru gitu. Kemudian ini Gus Arief Insandoyo ini tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga sudah sering mengolah data-data dengan menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel itu menarik? Karena sederhana sehingga bisa digunakan oleh pihak lain. Dan untuk SDGs desa ya, kita mengetahui bahwa tentu saja ada peluang pendata itu entah lupa, entah sengaja, entah tidak sengaja salah untuk memasukkan data, dan Gus Arief memberikan berbagai trik yang mudah dengan Excel ya untuk mencek hal itu. Ini juga jenis pendamping jenis kapasitas yang unik gitu ya. Jadi tugas Kementerian Desa untuk memastikan kapasitas seperti ini bisa kita gunakan bersama. Jadi tim dari Kemendes juga akan sampai kepada Gus Arief untuk sama-sama belajar hal ini. Begitu Gus Koco, ini Gus Arief sudah masuk. Oke, coba kita connect ke Mas Arief, udah terhubung? Sudah bisa audio videonya? Halo? Halo Mas Arief?
Kalau melihat kodenya sih sudah bisa video audio ini. Ya, cuma apa suaranya belum bisa keluar ya. Iya, betul. Halo Mas Arif. Sayang sekali ini kalau kita tidak bisa terhubung. Mas Arif. Masih belum bisa ya? Selamat mungkin bisa cek, masih belum bisa ya? Ini kalau gambarnya udah ada, cuma belum keluar ininya. Mungkin apa pakai, tetapi untuk paparannya pastinya sharing dari itu ya, sharing dari apa? Sharing dari laptop ya. Karena kalau di sini mestinya sudah bisa on semua, videonya sudah keluar, cuma audionya belum bisa ini. Gus, Arif PLD Ngawen dibuka karena yang Arif Insandoyo nggak bisa dengar. Kalau Arif PLD Ngawen dengaran. Tolong oke, silakan. Arif PLD Ngawen, ada bisa di-unmute? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Mas, berarti yang satu di apa? Yang satu di apa? Di laptopnya di itu, di apa? Audionya dimatiin. Speaker laptop dimatiin, biar nggak mantul. Jadi ngesernya bisa pakai video laptop. Nah, bisa dari laptop. Assalamualaikum. Ya, oke. Silakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Pak. Ya. Virtual background-nya dimatiin aja, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Langsung saja, perkenalkan nama saya Arifin Sandoyo. Saya PLD dari Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Ya. Di sini mungkin saya bersama dengan PD saya, Mas Ibnu Rahman. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan SDGs, terutama masalah pengecekan data. Jadi banyak pada saat awal saya membuka dashboard, kemudian saya mengekspor data, kemudian saya melihat satu persatu dari pekerjaan, mungkin dari awal yang data individu ya, personal individu, jadi dari data individu, kemudian pekerjaan, penghasilan, kemudian disabilitas, kesehatan, pendidikan. Nah itu banyak yang ibaratnya nilainya atau jumlah totalnya itu banyak yang tidak sama. Kemudian juga setelah tak lihat-lihat ada beberapa hal yang agak ya mungkin menurut saya itu kurang pas. Seperti kayak untuk jumlah NIK, jumlah kakak. Nah seperti itu. Halo, halo. Ya, silakan. Oke. Yang tadi saya jelaskan terdengar apa enggak ya? Terdengar. Oh, oke. Mungkin dari situ saya mencoba untuk mengecek, membuat Excel. Mungkin untuk share-nya. Share-nya untuk pakai akun Arifin Sandoyo bisa? Bisa. Diartikan.
Silakan. Share videonya ya. Ya. Share screen ya. Oke. Sudah kelihatan? Belum. Belum share ya? Oke, sudah. Ya udah. Oke. Nah Mas, monggo. Oke. Jadi dua laptop. Oke. Mungkin dari awal aja ya. Ya. Pertama itu saya download data individu. Ini saya ekspor data yang dari hasil dashboard. Ini kebetulan saya dikasih kemudahan. Jadi saya bisa mendownload pas hari kemarin. Hari ini tadi jam 12 sampai jam 2. Itu saya download 6 table. Jadi data individu, disabilitas dan sebagainya. Kemudian ini program atau file yang kita buat namanya SDG. Di sini sudah saya buka. Ini sudah saya buka semua untuk menyikat waktu ya. Ya. Oke. Di sini kita coba langsung masuk di SDG Excel. Oke. Di sini data individu masih kosong semua. Data individu masih kosong semua. Kemudian pekerjaan masih kosong semua sampai pendidikan masih kosong semua. Kemudian langkah awalnya data individu, kita buka dulu file data individu yang ada di file. Kita buka ini, semuanya kita buka. Ini hasilnya, ini data individu yang kita dari sini kita copy, kita blok semuanya, kita copy, kemudian kita pindah ke SDG. Oke, nanti kita paste di sini. Ini kebetulan saya sudah jadi yang hasil hari ini. Nah ini setelah kita paste akan muncul seperti ini, tapi ini tidak ya. Kemudian lanjut ke pekerjaan disabilitas, semuanya data itu kita copy semua ke dalam ini masing-masing sub. Jadi caranya tinggal kita blok, copy, tapi sebelumnya di enable editing. Kita blok, copy, masuk ke SDG, masing-masing sub, kita klik kanan, paste. Kemudian lanjut ke yang lainnya juga. Mas Arif, Dalam itu langsung paste atau pakai paste spesial? paste saja guys. Jadi Oke. nanti setelah dipaste hasilnya itu nanti pastenya paste biasa saja. Oke. Paste biasa, nanti ini hasil yang sudah saya copy paste. Jadi cuman saya tinggal paste saja. Kemudian setelah kita copy paste, ini sudah semuanya disabilitas, kita masuk ke operator. Bentar ya. Nanti aku juga nih.
akan langsung aja 1.0. Kemudian kita pindah SDG, kita pindah sini. Kemudian paste. Ya, mungkin ada coba sedikit, cuman intinya dari data yang saya buat itu nanti secara rekapan akan muncul hasil seperti ini. Jadi nanti langsung otomatis di sini sudah ada formulanya. Jadi nanti akan saya share contoh filenya. Nanti mungkin bisa bisa langsung diaplikasikan sama teman-teman. Dan saya juga kasih petunjuknya. Ketika data sudah masuk semua, kita tinggal ngeblok sini. Di sini jadinya sudah kosong. Ini tinggal di double klik, nanti akan muncul hasil seperti ini. Dan dari hasil ini, dari rekapan ini kita bisa tahu operatornya siapa saja. Misalkan untuk nama ini yang input itu siapa, kemudian inputnya tanggal berapa. Terus kita bisa juga cek dari kakaknya, jumlah kakaknya. Di sini ada angka 1. Angka 1 itu berarti 16 digit. Terus ada juga angka 0. Mas, nggak berubah ininya ya? Tampilannya? Halo? Di tampilannya, angka 1, angka 2-nya nggak kelihatan. Nah, sebentar ya. Saya perhatikan. Nah, di sini ini hanya yang data oke saja. Kebetulan yang saya olah ini langsung data yang sudah matang. Tapi nanti ketika saya berikan filenya kepada teman-teman semua, nanti ketika disimulasikan nanti akan muncul di sini ada angka 1 dan 0. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada maksud saya yang di-share di slide, ya. Ini nggak berubah gambarnya dari tadi. Nggak berubah gambarnya? Nggak. Kok nggak berubah ya? Iya, Mas. Di stop share terus di-share lagi. Oh. Ini menurut saya menarik, mungkin yang pertanyaan saya, Mas Arif, mungkin sampai pada saat import data, pada saat ngambil data dari data SDGs itu sudah langsung format Excel atau masih format CMV atau masih ada format yang lain? Oke, kalau untuk ketika kita ekspor, itu sudah langsung masuk format Excel. Waktu kita impor? Hasilnya, waktu kita impor data dari dashboard ya? Oh ya, waktu kita impor data dari dashboard, itu akan misalkan data individu. Data individu nanti nama file yang keluar akan seperti ini.
ada data individu, kemudian disabilitas, Oh, sudah dalam format Excel ya? Ya, kemudian misalkan kayak RT, RT juga di sini sudah ada agama, sosial budaya, bencana dan sebagainya, sampai kata, kemudian juga sampai desa pun juga sama. Seperti itu. Jadi lanjut. Oke. Di sini, dari sini itu kita bisa tahu siapa petugas entry-nya. Jadi kita akan mudah memberitahu informasi kepada para petugas input manakala ada data yang error, seperti cek misalkan kakak kita bisa lihat misalkan di sini juga ada 2 angka, 2 digit, ada angka 0 dan angka 1. Jadi angka 0 itu adalah data yang error. Angka 1 adalah data yang oke. Kemudian dari sini kita bisa tahu juga, jadi data individu ibadah apakah yang di data itu sudah terdata, warga itu sudah terdata semua atau belum. Jadi di sini ada misalkan data individu, kemudian ada pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan. Nah, untuk data yang terisi dan tidak error, itu nominalnya nanti akan 1. Data yang error itu nominalnya akan 0. Kemudian di sini kita bisa lihat dari total ini adalah jumlah subtable questionnaire. Jadi individu ada 6 subtable, kita buat 6. Jadi semisal kita ngambil 2 berarti ini ada yang baru terisi, itu baru data individu dan pendidikan. Untuk data disabilitas, kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan itu belum. Ini yang error. Jadi di sini seharusnya faktor yang benar, angka A, B, C itu benar. Itu sama. Ini ada A, B, C, kemudian total. Jadi A itu saya menghitung frekuensi kakak, nik, dan nama dalam satu tabel. Dia muncul berapa kali? Nah, kemudian untuk yang B itu saya menghitung juga kakak dan nik yang muncul di satu tabel. Kemudian yang C itu nik dan nama. Ini juga sama. Ini menghitung berapa frekuensinya yang muncul dalam satu tabel. Karena setelah saya coba pertama itu saya hanya mengecek berdasarkan kakak kemudian nik. Tapi setelah saya coba dengan ini, ternyata banyak yang keliru. Jadi misalkan kakak nik sama ini nilainya 1. Intinya itu hanya ada di satu warga. Tapi ketika kita coba cek nik dan nama itu muncul 2. Itu baru diketahui errornya. Nanti akan saya coba share datanya. Kemudian dari sini kita bisa tahu individu mana saja yang datanya sudah terupload. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Mas Arif, mungkin saya coba runtut ya. Satu, berarti pada saat kita import data atau mengambil data dari dashboard, itu sudah format Excel ya, betul ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau sudah format Excel, berarti ada tahapan yang seperti Mas Arif tadi sampaikan, semua data itu diimport, kemudian kalau menurut saya logikanya ketika kemudian file
file yang dari Mas Arif ini bisa di-share ke teman-teman, sebenarnya teman-teman tinggal melakukan import data, kemudian melakukan langkah-langkah untuk untuk memasukkan data-data itu sesuai yang di kolom-kolom yang Mas Arif bikin ini. Kira-kira seperti itu ya? Iya, betul. Karena kalau saya lihat kan ini ada kolom-kolom ini kan berisi rumus-rumus nih. Artinya ketika teman-teman mungkin mengikuti atau mendapatkan filenya dari Mas Arif, selesai impor data itu, maka mungkin perlu dipastikan tentang bagaimana cara melakukan pengisian di masing-masing sheet, kemudian supaya di rekap itu bisa keluar sesuai yang di tempatnya Mas Arif, dan juga di operator maupun hasil ini juga akan keluar. Karena kan di kolom-kolom yang ini, kalau katakan seperti Mas Arif ini apotek didatangi ada 681. 681 ini kan pasti rumus nih, bukan ngetik manual kan? Iya. Coba Mas Arif kursornya digeser ke yang 681 ini. Yang apotek didatangi ini di slide share-nya. Nah, yang di angka-angka itu, coba di angka itu diklik, itu keluarnya rumus ya. Ini menarik sekali menurut saya, apa yang dibantu dibikin oleh Mas Arif. Kalau Mas Arif tidak keberatan, nah ini kalau tidak keberatan, mungkin file Excel-nya yang seperti tadi yang masih kosong dan seterusnya itu bisa di-share ke teman-teman, dan kemudian mungkin ada yang hasil itu Mas, coba yang ini Mas, yang angka-angka itu Mas diklik Mas. Yang angka yang mana? Enggak, yang tadi yang hasil. Yang hasil yang tadi. Yang tadi hasil tadi. Angka-angka ini kan bukan yang tadi. Ini yang ini Pak yang nanti saya baca. Ini nah, angka yang tadi ada BPD, ada berapa dan seterusnya tadi. Itu rumus ya. Ini. Nah, coba Mas klik yang di posisi angka ini. Pensiunan 13 itu dapatnya dari mana? Ini Mama ini sekarang kan ada Kristen 12, Katolik 9, Islam 2.656. Itu rumus ya. Dia akan otomatis melakukan penjumlahan ketika sheet-nya diisi ya, Mas. Ya, betul, Bu. Jadi Okay. Saya kurang sehat ini. Untuk yang itu hasil dari semuanya. Kemudian hasil. Nah, maksud saya gini, Mas Arif kursornya digeser. Ini kan atasnya kan fungsinya, enggak, biar diklik di angka. Nah, ini kan, nah jadi teman-teman, maksud saya bahwa ketika angka-angka itu sebenarnya angka-angka yang otomatis akan keluar ketika pengisian datanya dilakukan dengan benar, kan gitu Mas. Jadi kalau ini 1330 itu adalah penjumlahan yang bersumber dari data individu dengan
kolom-kolom tertentu. Nah, ini yang menurut saya kayaknya perlu ada sesi khusus juga ini, karena memang jadi Excel memang sangat membantu, memudahkan. Cuma ketika kemudian secara proses atau secara tahapan kita mama menggunakan template-nya Mas Arif. Maka ketika secara proses pemindahan data dan seterusnya itu kita tidak mengikuti tidak paham dengan bagaimana pengisian data tahapannya seperti apa, maka rekap atau hasilnya pasti akan kacau. Kan kira-kira gitu Mas Arif ya? Iya, betul. Jadi awal pemberangkatan ini itu salah satunya tujuannya untuk menghasilkan data yang valid. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin data yang di sini itu data valid. Jadi itu kan kurang keras Mas. Oke. Jadi audionya kurang keras kayaknya. Untuk ukuran data yang oke, itu menurut saya untuk yang di individu adalah kata, nick dan nama, kemudian RT sama tanggal lahir. Itu yang menurut saya paling simpel. Kemudian dari data itu ketika 3 elemen penting itu sudah masuk, itu tinggal kita pautkan di masing-masing subnya untuk mengetahui apakah masing-masing individu itu apakah sudah terdata atau belum. Jadi contoh di sini ada server data individu. Data individu ini cuma asumsi, ini nanti bisa dirubah sama teman-teman semua. Jadi di sini data individu ada 3020. Nanti untuk jumlah bisa dengan sesuaikan. Kemudian data yang masuk itu ada 2678. Itu berdasarkan saya ngambil patokan dari data individu. Oke. Kemudian data yang error karena saya sudah mengedit semuanya, jadi di sini kosong. Jadi nanti maksudnya data oke. Kemudian data error yang ibaratnya data yang belum saya otak-atik. Ini ada pekerjaan, penghasilan sampai pendidikan. Sehingga di situ diketahui ada error di sini di pekerjaan sebanyak 153. Kemudian di penghasilan, kesehatan. Nah, untuk data errornya seperti ini nanti itu. Nah, ini adalah konversinya. Jadi ini perbandingan untuk mengetahui dia frekuensinya berapa kali. Nah, di sini ada angka 0. Jadi manakala jenengan nanti ngecek datanya, nanti akan terlihat. Ini untuk pengecekan kakak dan nik. Jadi saya pakai rumus seperti ini. Yang sudah oke semua. Nah, di sini ada yang 0 dan 1. 0 dan 1 itu berarti dia ada masalah dengan jumlah niknya. Bisa lebih banyak yang kurang. Kemudian di sini yang tadi kita lihat di rekap itu ada masing-masing data individu, ada ABC, dan di sini itu ada perbedaan di sini. Contoh kita pilih yang data 0 ya. Nah, data 0 di sini menandakan bahwasanya untuk kakak dia muncul 1, tapi untuk nik dia muncul 2. Ini untuk nama dia muncul 1. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke masalah hasil tadi.
Nanti jumlah itu adalah total dari data yang sudah oke, yang sudah masuk rekapan. Kemudian untuk yang data individu ini kita ngambil di data untuk agama, kita ambil di data individu. Kemudian untuk yang peserta ini kita ngambil di pekerjaan. Intinya dia apakah dia peserta jaminan kesehatan atau tidak. Kemudian ini untuk jumlah kondisi pekerjaan, apakah dia bekerja, bersekolah, tidak bekerja, seperti itu. Kemudian di sini ada petani pemeliharaan, sampai semuanya ada penyakit juga masuk di sini. Kemudian rumah sakit didatangi. Ini untuk apa namanya, rumah sakit didatangi itu yang hidup sehat. Kemudian di sini ada difabel juga. Kita bisa tahu di desa Kuaren itu ada difabel ada berapa jumlahnya siapa. Nanti kita tinggal ngecek aja di data disabilitas. Kemudian ini tingkat pendidikannya. Kemudian ini sarana akses komunikasinya yang mereka miliki. Jadi di keluarga Kuaren itu ada berapa yang punya HP. Kemudian termasuk akses kecepatan internet lainnya. Kemudian ini sumber penghasilannya. Kemudian pemasyarakatannya. Jadi ada kerja bakti, misalnya antusias warga untuk kegiatan masyarakat seperti apa. Kemudian ini kaitannya dengan interaksi desa. Dalam artian dia berapa kali atau sudah pernah atau belum ke pelayanan desa, atau apakah dia pernah saran ke desa. Nah, di sini terjawab ada ya dan tidak. Kemudian untuk pelayanan desa dia ada tertera baik cukup buruk, keterbukaan desa juga sama. Kemudian di sini juga tertera terjadi bencana atau tidak. Seperti itu, Bu. Halo, halo. Ya, Mas Arif. Nah, ya mungkin ada pertanyaan. Saya sih melihatnya waktu kita pasti nggak mungkin cukup nih mendiskusikan penggunaan Excel supaya kemudian memudahkan teman-teman. Jadi mungkin karena waktu kita juga udah terbatas, mungkin kalau Mas Arif berkenan satu file format ini bisa di-upload di Google Drive atau mungkin bisa dikirim ke kita juga boleh, nanti kita bantu. Kita di-upload di Google Drive sehingga teman-teman tinggal melakukan di Google Drive nanti terbuka akses sehingga teman-teman bisa melakukan download file penuh dari yang Mas Arif. Kemudian yang kedua ini kalau disepakati mungkin secara khusus tema yang seperti ini kita bisa atur untuk kemudian ada semacam sesi khusus karena ini pasti berasa serius, artinya pasti berasa serius karena sangat detail akan bertanya satu persatu sehingga mungkin ada waktu khusus mungkin malam mingguan atau di situ Mas Arif memberikan tutorial tahapan-tahapan itu benar-benar mulai dari awal. Jadi teman-teman satu yang mengikuti pasti mereka yang konsen untuk belajar memanfaatkan menggunakan Excel untuk memudahkan. Yang kedua kemudian ada Mas Arif memberikan guidance itu seperti sedang mengajar, artinya oke, pertama coba kita download dulu, kemudian teman-teman melakukan download di tempat masing-masing, kemudian selesai download kita buka yang mana, dibuka yang mana, cara copy paste-nya seperti ini, oke sudah benar atau belum, dan seterusnya. Ini saya tawarkan ke teman-teman dan kesediaan Mas Arif mungkin, dan mungkin karena memang
memang ini jadi mentor di tingkat nasional, artinya walaupun secara online mungkin ya ada artinya permintaan atau mungkin dari Pusdatin mungkin secara resminya ke Mas Arif untuk bisa memberikan tutorial ada di hari apa, jam berapa sampai jam berapa, dan pastikan yang mengikuti acara itu nanti mungkin Zoom meetingnya juga bisa lebih banyak. Yang mengikuti adalah mereka yang memang familiar dengan Excel. Karena kalau kemudian yang mengikuti ini belum terlalu familiar, dia hanya sekedarnya saja, itu kadang-kadang pertanyaannya yang saya termasuk rada emosian gitu kan. Kalau pertanyaannya itu basicnya nggak paham, itu kita udah jauh, kok tanyanya masih yang kayak gini kan, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin Gus Ivan pagi ini luar biasa, ini masuknya bukan di sarapan tapi udah makan pagi, karena beda antara sarapan dan makan pagi. Sarapan itu searapan hanya sekedar mungkin kopi, sama kalau kita sarapan itu ya kopi, pisang goreng, itu udah sarapan. Tapi kalau makan pagi ya ada porsinya bubur, nasi dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau dari saya seperti itu, karena waktu kita terbatas sekali, dan saya melihat Mas Arif sangat menguasai betul bagaimana menggunakan data itu, melakukan pengolahan cukup dengan menggunakan Excel. Ini menurut saya luar biasa. Saya kenapa tadi bisa tanya agak detail tadi, karena memang beberapa saya sempat memahami bahwa impor data kemudian dipakai dan seterusnya, kadang-kadang perlu ada perubahan tertentu, sorting datanya harus seperti apa, itu ada guidance tertentu. Kira-kira itu respon dari saya, dan ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Mas Arif luar biasa, terima kasih. Setidaknya kita mendapatkan pencerahan ketika teman-teman melihat ada need, ada kebutuhan seperti ini, kemudian ada dasar keilmuan kita seperti ini. Nah, inilah fungsi pembelajaran antar kita. Jadi nanti mungkin ada momen tertentu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Gus Ivan, silakan. Ini karena kalau jam 7 tinggal 4 menit lagi. Jadi kalau berkenan kita atur jadwal khusus, waktunya lebih longgar dan teman-teman lebih fokus, lebih serius, karena sarapan SDGs ini kadang-kadang teman-teman kan berpikirnya nggak terlalu berat-berat amat, tapi yang akan jadi mendapat respon luar biasa ketika kemudian terkait dengan ini asuransi saya gimana dan seterusnya, itu pasti semangat sekali, karena tidak perlu ada keilmuan terlalu dalam yang harus dikuasai. Mohon maaf ini teman sahabat pendamping, karena menurut saya itu bagian yang kita juga perlu pahami, porsi atau materi-materi kepada siapa ini akan menjadi menarik. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Gus Arif, terima kasih banyak. Sebetulnya satu hal yang menarik pagi hari ini, Gus. Tetap pendamping, terutama tenaga pendamping profesional, tapi saya lihat juga Mbah Lurah sama Sekdes tetap ada juga, itu tertarik dengan hal ini gitu. Jadi ini banyak kita belajar selama setengah tahun ini, banyak hal-hal prejudis, prasangka yang hilang ya, yang tidak teruji di lapangan. Contohnya untuk yang dianggap sulit dan teknis pun itu kepala desa, sekdes, saya nggak tahu, mungkin juga ada warga dan pokja relawan ya, tapi melapor melalui WA itu mengatakan selalu mengikuti sarapan SDG desa, antara lain dari LSM yang memang concern ke SDGs gitu. Jadi yang menarik, bahkan untuk teknis pun tetap banyak yang menyimak dan membutuhkan ya, buktinya di berbagai chat dan yang ada di YouTube. Dan ini tadi
apa namanya, kalau kita lihat ini misalnya dari Purworejo ya, itu menyatakan ini pagi hari ini semua serius bingit ini, jadi tapi ya tetap menarik juga. Makanya mungkin sejauh yang saya miliki yang dikirimi oleh Gus Arief sudah saya sampaikan di klub SDGs dan di Zoom bisa saling dibagikan. Kalau usul saya nih Gus Arief, jadi jangan hanya tabel individu ya, tapi juga data keluarga, kemudian data rukun tetangga serta data desa. Dan kemudian ada tambahan satu sheet lagi yang lebih mudah sebetulnya, yaitu ketika diagregasi sampai level kecamatan ya, agregasi sampai level kabupaten dan kemudian provinsi, sehingga semua tenaga pendamping profesional, pemerintah desa dan Pemda gitu bisa langsung menggunakan ya, nggak usah nunggu lama-lama sementara tim teknis menyusun hal ini gitu. Jadi rumus yang digunakan oleh Gus Arief di dalam Excel-nya itulah yang sedang dikerjakan tim teknis untuk aplikasi SDGs desa. Jadi dengan rumus yang sama, artinya memang yang kita saling belajar seperti ini dengan adanya rumus dari Gus Arief, kemudian tim teknis kemarin juga mendiskusikan apakah itu kemudian bisa digunakan untuk seluruh Indonesia. Tapi menggunakan Excel ini akan memudahkan desa seperti biasa karena ini participatory sensus. Yang paling penting itu penggunaan datanya. Jadi kalau nggak bermanfaat nanti ya nggak menarik ya. Tapi bahwa ini bermanfaat tadi langsung ketahuan. Tadi malam misalnya, tadi malam itu begitu mengetahui jumlah warga yang sakit ya, terbanyak itu ternyata di satu kabupaten, kita diskusikan itu. Satu kabupaten itu yang terbanyak adalah diabetes ya, sama darah tinggi ya, darah tinggi. Nah itu kemudian dari desa kemudian dan BUMDes itu punya ide, oh berarti BUMDes dan warung-warung desa, nah Poskesdes itu menyediakan terutama obat-obat itu. Gitu. Jadi, nah itulah contoh bahwa data apapun itu yang penting kemudian konsekuensi penggunaannya. Data jumlah warga yang kena diabetes atau gula darah itu pun bisa berguna bagi BUMDes maupun warung-warung obat Poskesdes yang ada di desa. Ini ide-ide tentang penggunaan data itu menarik dan sudah saatnya kita diskusikan. Jadi yang Gus Arief tadi memang kami siapkan Gus kalau di Kementerian Zoom ya, jika diperlukan nanti bisa kita tambahkan begitu sehingga tanya jawab bisa lebih mudah ya. Tapi tentu saja tadi permintaan resmi akan disampaikan Kementerian Desa ke Gus Arief ini dan yang ada di Klaten ya. Pendamping yang ada di Klaten. Begitu Gus Koco. Oke, mungkin saya akan coba ingatkan nanti karena Gus Ivan kan tugasnya banyak nih. Mas Arief, saya berharap bisa mungkin mempersiapkan materinya guidance nanti pemaparannya lebih rapi dan seterusnya, termasuk pada saat nanti kita beracara mungkin secara audionya bisa lebih bagus dan seterusnya. Saya pikir akan ada semacam bimbingan antar pendamping atau istilahnya kalau bintek nanti takutnya udah ada artinya bimbingan antar pendamping ini lebih pada satu sesi khusus yang kita siapkan mungkin dengan fasilitas Zoom meeting dari Pusdatin bisa sampai 1.000 partisipan umpamanya, tapi kemudian Mas Arief bisa menyampaikan detail tahapan-tahapannya. Jadi tahap pertama seperti ini, semua mengikuti dan untuk yang akan mengikuti harus registrasi lebih dulu supaya kemudian kita memastikan bahwa tidak sekedar pengen nonton saja tapi juga pengen mempraktekkan.
Jadi pengalaman kita di TV Desa, kita pernah juga menyelenggarakan training on TV. Itu konsepnya adalah yang memberikan training sama yang mengikuti training, itu yang mengikuti training memang sudah menyiapkan materi yang dibutuhkan. Jadi kalau mau bertanam hidroponik, apa yang harus disiapkan itu masing-masing harus sudah mempersiapkan diri. Jadi pada saat mentornya memberikan guidance, mereka sudah mempraktekkan dan kemudian bisa menunjukkan, oh ini sudah, oh kok saya ada masalah seperti ini, langsung dijawab dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mas Arif. Kalau berkenan waktunya, dan saya yakin semangat pendamping adalah semangat untuk berbagi, dan mungkin karena ada dari Pusdatin secara resmi ya mungkin adalah fasilitas untuk akses internet atau apanya, karena sebagai mentor kan juga perlu disiapkan dan seterusnya. Ini saya blak-blakan aja, karena apapun perlu menyiapkan waktu khusus, perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Saya pikir kita juga harus hargai ketersediaan waktunya, bukan dalam konteks kemudian kita bicara komersial, enggak, tetapi bahwa atas waktu yang disiapkan dan yang di-sharing. Jadi saya pikir itu, dan mungkin acara seperti itu bisa kita adakan di sesi sore atau malam supaya teman-teman juga lebih fokus untuk bisa mengikuti. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dari apa yang kita sarapan pagi ini. Tapi luar biasa, sarapan pagi ini kita mendapatkan satu pencerahan, karena memang saya nggak terlalu mengikuti secara teknisnya, jadi begitu tadi Mas Arif menunjukkan itu, saya udah langsung kebayang, oh ini sebenarnya tunggal ada tahapan-tahapan yang teman-teman mengikuti, itu sudah mempersiapkan file-filenya. Oh, file apa coba disiapin, kemudian mereka buka laptopnya masing-masing dan seterusnya. Tidak mungkin acara seperti ini diikuti dengan tanda petik tidak serius, cuma pakai handphone, disambi dan seterusnya. Nggak mungkin, karena ini sangat teknis sekali. Saya pikir itu, dan kita akan menunggu kabar lanjutan. Semoga kita bisa ada training on TV spesial untuk teman-teman pendamping dalam hal ini adalah bagaimana pemanfaatan data. Tidak terasa kita sudah melewati waktunya. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon baiknya, dan kita berharap semoga training on TV-nya bisa segera kita lakukan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holobis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.